Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita bersama dengan jajaran Pemdes Desa Ringin, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengupas mengenai penanggulangan COVID-19 atau Corona. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang dengan jajaran Pemdes Ringin mengenai tindakan-tindakan apa yang pemerintah desa lakukan dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini. Jadi di sini sudah bersama kita ada Bapak Lurah, kemudian ada Bapak Sekretaris Desa. Jadi untuk yang pertama, Pak Kades, saya ingin bertanya Pak, untuk menanggulangi COVID-19 ini dari pemerintah desa tentunya mempunyai program-program penanggulangan Pak. Jadi langkah-langkah desa yang sudah ditempuh apa saja Pak? Satu, mengenai penyemprotan sudah dimulai pada hari Minggu sampai sekarang sudah dimulai lagi, berarti 5 hari sekali. Terus yang kedua, untuk penyemprotan itu sudah selesai semua. Yang kedua baru dimulai hari ini, pagi ini. Jadi hari ini sudah tahap kedua Pak? Tahap kedua ya. Yang tahap pertama hari apa Pak kemarin? Hari Minggu sudah dimulai. Semua 30 tenaga ya. Kan 16 ada yang 22. Seperti RT 5 itu 2. Seperti RT 6 2. Untuk melayang nyedes itu 22. Jadi jumlahnya kelihatannya hampir 30, 28 atau 30. Itu dari action yang sudah kita lakukan. Ya. Kronologis Pak, dari awal langkah-langkah Desa Ringin sehingga sampai sekarang ada penyemprotan itu, kronologisnya bagaimana Pak? Oke, terima kasih Pak Dadi. Kebetulan saya sebagai Ketua Penanggulangan Virus COVID-19 Desa Ringin. Mungkin sebelum berlanjut itu mungkin saya ceritakan kronologisnya. Jadi ketika virus itu sudah merebak ya, di dunia, kemudian akhirnya masuk ke Indonesia, kemudian masuk ke Rembang, dan Rembang ada yang satu sebagai PDP, pasien dalam pengawasan, terutama ternyata ditemukan di Kecamatan Pamotan. Akhirnya pihak kecamatan mengundang pihak desa, dalam hal ini diwakili oleh kepala desa. Dan untuk Desa Ringin sendiri, kemarin yang datang dalam rapat terbatas pada hari Kamis itu, kalau saya lupa itu saya dengan Pak Pagi ya, itu pagi kita rapat, kemudian jam 2 itu kita bergerak bersama-sama dengan pihak Polsek dan Koramil dan beberapa perangkat. Kita woro-woro pakai mobil Polsek. Jadi lintas instansi berarti ya? Langsung kita bergerak. Kemudian hari itu juga kita buat surat undangan, kita tujukan ke beberapa stakeholder yang ada di Desa Ringin, yaitu RT, RW, kemudian bidan desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang lain, untuk mengadakan rapat terbatas pembentukan tim Pak ya. Tim yang dihadiri hampir 20 orang. Padahal sebenarnya nggak boleh ya untuk kumpul cukup banyak, tapi karena kita butuh tim, segera kita buat. Di hari Jumat itu juga ada bantuan dari tim Obaloka WhatsApp Rembang, yaitu melakukan penyemprotan di masjid-masjid dan musola yang ada di Desa Ringin, walaupun belum semua Pak. Hari itu juga setelah kita bentuk tim, kita melakukan gerak cepat Pak. Kita membeli beberapa peralatan untuk tempur, yaitu ada yang berupa sprayer, jas hujan, kemudian ODP Pak barangkali? APD ya, alat perlindungan diri. Itu kita cari, dan akhirnya juga kita dapat terbatas Pak, karena memang di toko-toko itu sangat langka, kayak Bayclean sebagai disinfektan, kemudian
pol SOS pembersih lantai Bipol itu sulit ditemukan. Akhirnya atas saran petunjuk dari tim Obaloka Pasar Kembang, kita juga mencari bahan utama itu kaporit, Pak. Jadi hari itu kita penyemprotan sekaligus mencari kaporit, akhirnya dapat alhamdulillah dari Sabtu di Lasem di toko Tunggal Jaya. Kita dapat kaporit bubuk itu. Jadi yang kita gunakan itu. Kemudian Sabtu kita cari, akhirnya kita dapat 4 sprayer, Pak. 4 sprayer. Nah, itu kita bagi di per RW gitu, per RW karena masih langkanya. Waktu itu kita cuma berempat. Akhirnya langsung kita gerak, kita siapkan bahan-bahannya, kita dropping ke masing-masing wilayah. Hari Minggu kita penyemprotan massal untuk pertama kali di Desa Ringin. Hari Minggu, Pak. Ya, dan program-program kita itu nanti istilahnya sebenarnya seminggu sekali ya, Pak. Rutin, Pak. Ya, rutin seminggu sekali sampai ada status mungkin pencabutan nanti. Jadi kondisi sudah aman gitu ya. Jadi kita sangat terbatas untuk anggaran, memang kita ambilkan dari dana desa, Pak. Karena memang itu instruksi dari Pak Bupati, ada perbuknya, jadi kita ada semacam aktivitas perubahan. Tapi tanpa musdes, Pak. Jadi kita rubah langsung segera itu, Pak. Jadi anggarannya karena anggaran APBD sudah kita masukkan di aplikasi Seskudes, jadi karena ada instruksi dari atas bisa kita alokasikan. Iya, karena ini mendesak, namanya apa ya? Tanggap darurat. Jadi kita memang tanpa musdes bisa, Pak. Itu memang dari pusat. Gitu. Itu kronologis, Pak. Nah, termasuk niku, Pak. Unsur kepanitiaan dalam penanggulangan ini, unsur-unsur apa saja, Pak, yang kita libatkan dalam tim penanggulangan ini? Oke. Untuk unsur yang terlibat hampir semua, Pak, stakeholder yang bisa gini. Untuk dari Polsek itu Babin Kamtibnas, kemudian Inspektur Amel Babinsa, kemudian Pak Kades Selam Pembina. Kemudian ketua itu saya sendiri sebagai ketua, kemudian sekretaris itu Kasih Kesra, kemudian anggota-anggota ada dari Karang Taruna, dari perangkat desa, dari bidan desa, kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat. Tapi kita juga non-sewu itu yang tertera di SK. Cuma kita bergerak itu semua bergerak, semua terlibat. Jadi kita istilahnya keluar dari jumlah tadi. Kita bergerak semua, perangkat desa semua, tokoh masyarakat semua, Karang Taruna saya masuk semua. Jadi selama itu ada BA dan dia berpengaruh, saya masukkan dan kita juga langsung juga grup BA khusus untuk koordinasi tim penanggulangan COVID-19 desa. Jadi intinya untuk penanggulangan ini tidak semata-mata dari tim yang bergerak, tapi seyogyanya masyarakat juga ikut mendukung, Pak, ya. Betul. Jadi kita harapkan ada semacam partisipasi aktif dari masyarakat. Jadi dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, insya Allah untuk penanganan dan penanggulangan ataupun usaha upaya preventif, pencegahan itu kita bisa maksimal. Terus gini, Pak, kalau begini kan kalau ketemu dengan masyarakat mendapat itu loh, Pak, dari grup WA itu ODP itu kan ada data dari beberapa desa sekecamatan. Ringin itu kalau nggak salah sampai hari ini tuh ada 50, Pak. Masyarakat bertanya gini, Pak, kok ono ODP Ringin kok sampai 50 itu tak Ringin harus bahaya. Nah, Pak, ini mau dijelaskan, Pak. ODP itu apa gitu loh, Pak? Nah, jadi gini, ODP itu kenapa bisa 50 itu muncul dari permintaan Bapak Camat. Untuk terutama mendata pendatang yang dari luar desa ini. Jadi kita kan aktif, jadi mulai nama, alamat, kalau ada nomor HP dan WA kita data, kemudian kita kirim ke kecamatan.
ODP itu namanya kan orang dalam pemantauan. Tapi sebenarnya kalau menurut ini mengambil setelah kita mengadopsi dari pendapatnya Pak Nurhote, Pak Dokter, bahwa sebenarnya sebelum ODP itu namanya ODR, Pak. ODR. Orang dengan resiko. Jadi 50 orang itu sebenarnya bukan ODP, orang dengan resiko. Maksudnya dengan resiko, dia kan mungkin bisa terpapar, Pak. Dia mungkin di Jakarta, di luar negeri itu kan bisa terpapar. Nah itu mungkin dia membawa resiko itu dalam artian dia carrier, Pak. Dia sehat, tapi dia membawa istilahnya Ketemploan. Ya, Ketemploan. Nah itu ODR. Kalau dalam ODR itu selama ODR 14 hari kan dia juga harus mengarantina, Pak. Mengarantina diri. Dia ada keluhan sakit, namanya baru ODP. Orang dalam pemantauan. Setelah ODP, kenapa dia sakit lagi lanjut ditangani, akhirnya masuk dalam PD. Pasien dalam Jadi 50 itu sebenarnya data dari data yang masuk ke disaringan bisa dari luar negeri kan banyak, Pak. Iya. Kemarin itu dari luar negeri juga dipulangkan semua, Pak. Sebenarnya ya dari Taiwan, dari Rusia, dari Brunei itu kan banyak pekerja seni. Kemudian dari luar pulau juga banyak, Pak. Dari Kalimantan, dari Sumatera, kemudian terutama dari Jakarta. Beberapa titik-titik yang merah itu kan termasuk kita waspadai. Berarti artinya apa tadi ODP, Pak? Ya, ODP dan ODR. ODR itu yang kita data kemarin, orang dengan resiko. Kalau dia dalam pemantauan, dia dalam resiko ada keluhan, baru masuk ODP. Kan makanya kita tanyakan sehat, kalau ada laporan sehat atau enggak. Jadi kita suruh sebenarnya kita suruh mereka periksa, dan boleh, ke dokter boleh, dan cuma non sewu namanya masyarakat ya. Ada yang kita minta tolong itu juga apa, istilahnya dia datang ya dari luar kota atau dalam negeri, dia datang itu enggak mau, benar enggak mau. Bahkan non sewu di awal-awal itu sempat terjadi salah paham, dikira kita seperti itu gosipnya dia kayak memang adanya COVID ini kan membuat masyarakat resah, Pak. Iya. Sehingga orang yang datang dari luar negeri, dari luar kota, dari luar wilayah Disaringin, dari luar Kabupaten Rembang yang dari daerah terpapar itu kan diwaspadai oleh tetangga dia, Pak. Iya. Jadi itu menimbulkan kegaduhan. Jadi istilahnya ini, Pak ya. Nek dulu ku maling dicurigai, sekarang uang toko dianggap maling, Pak ya. Karena apa? Saling dipantau tetangganya, dianggap atau takut membawa sebuah dikhawatirkan. Sebenarnya karena gini, Pak Dadino Sewu. Jadi kita kan memang kelihatannya belum siap. Dalam artian ini kan termasuk bisa dinamakan ya baru, Pak. Sehingga bisa juga dikatakan ini beritanya lebih heboh dari penderita AIDS atau TBC. Jadi padahal kayak non sewu AIDS, TBC dan sebagainya itu kan juga penyakit yang berbahaya dan mematikan. Tapi tidak seheboh. Tidak seheboh ini karena apa? Pemberitaan juga mungkin kurang berimbang. Pemberitaannya semacam non sewu, Pak. Kayak di blow up, sehingga kita takut. Membuat ketakutan yang. Tapi sampai sekarang ya, kalau ODP Diringin nggak ada ya. ODP sebenarnya itu tadi loh, Pak. Nah iya berarti ODR, catatan pemerintah desa ODP 0. Aja, Pak. 50 itu sebenarnya ODR, Pak. Nah, tapi sama kecamatan desa itu ODP. ODR ya. Berarti jadi ODP berapa? Ada enggak? Ya enggak ada. Enggak ada. Nah ini yang penting. Yang penting bahwa di desa ini tidak ada.